Selamat berjumpa lagi di Kampung Trader. Untuk kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara untuk mengetahui pergerakan market. Nah, seperti video sebelumnya, seperti yang saya sampaikan, channel di sini khusus untuk menganalisa dengan menggunakan technical analysis, bukan fundamental analysis ya. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya yaitu kita harus tahu membaca pergerakan harga. Kira-kira bakalan naik atau turun. Trennya atau kekuatan market sekarang itu sedang turun atau sedang naik. Gitu ya. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menggunakan indikator moving average. Nah, caranya gimana? Seperti kemarin, lihat di video sebelumnya, kita klik di sebelahnya plus itu ya, atau H4 di atas. Nah, kemudian ini ada chart utama, kita tambahkan. Di sini muncul yang namanya tren. Nah, jadi indikator moving average itu salah satu untuk mengetahui tren atau kekuatan suatu harga. Nah, di sini ada Bollinger Band, kemudian Ichimoku, Parabolic SAR. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui tren atau kekuatan harga. Nah, sekarang kita yang gampang-gampang dulu, moving average. Kita ke moving average. Misalnya kita untuk tren kecilnya tuh, untuk open position ini ya, kita pakai 21 misalnya, MA 21. Nah, kita kasih warna merah. Oke, klik. Di sini akan muncul. Nah, ini ya. Kalau kita lihat cara bacanya gimana? Cara bacanya, ketika harga berada di bawah moving average, maka menandakan market ini sedang kuat turun. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, ketika harga berada di bawah moving average atau candle-candle di sini berada di bawah moving average, berarti kita fokus sell. Kenapa? Karena kekuatan harga itu sedang downtrend atau kekuatannya sedang turun. Itu yang pertama. Kemudian ini kan masih ada yang menembus seperti ini. Ini bagaimana? Nah, caranya kita untuk meminimalisir hal-hal yang seperti ini, kita tambahkan moving average yang lebih besar. Yang tadi adalah 21, misalnya kita tambahkan yang 34. Ya. 34. Oke, 34. Sebenarnya settingannya ini tergantung teman-teman. Pengennya settingan berapa, semakin besar itu juga semakin bagus. Maksudnya tidak begitu agresif. Kalau pengen yang agresif ya yang settingannya lebih rendah. Yang 34 kita kasih warna orange ya. Nah, kita lihat nih ya. Nanti kita akan bagaimana cara untuk menganalisanya. Nah, diperhatikan, walaupun harga
walaupun harga yang di sini berada di atasnya kedua MA ini, tapi tidak lanjut naik. Kenapa? Karena MA 21 tidak bersilangan atau tidak berpotongan dengan MA 34. Nah, jadi di sini kita memanfaatkan yang namanya crossing atau persilangan. Jadi ketika ada persilangan 2 MA ini, maka tren itu akan berbalik. Perubahan tren akan dimulai. Gitu ya. Dan di sini belum ada crossing, berarti tren turunnya masih berlanjut. Kita lanjut ke bawahnya. Sama. Di sini juga mampu nembus. Ya kan? Yang di sini juga mampu ditembus sama candle. Cuman tetap turun. Kenapa? Karena di sini tidak ada crossing antara MA21 dengan 34. Nah, seperti itu. Sampai dia melanjutkan penurunan. Di sini juga sama. Kasusnya sama. Gitu ya. Ini bahasa cara simpelnya. Nanti bagaimana cara untuk open posisinya? Nah, oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita tambahkan lagi untuk open posisinya. Kita tambahkan MA yang lebih kecil. Kita tambahkan MA yang lebih kecil cukup dengan MA 7 misal. Kita kasih warna putih ya. Nah, ini. Jadi kita akan fokus ke MA putihnya untuk open posisi. Caranya bagaimana? Nah, ini kita akan sekarang belajar bagaimana cara untuk open posisi sell atau untuk entry sell. Ini syaratnya yang pertama adalah MA21 harus bersilangan dengan MA34. Itu yang pertama. Oke. Kita kasih ini ya. Kurang jelas. Bentar. Bolehlah dengan ini. Oke. Ini kan ada persilangan. Ada persilangan antara MA21 dengan MA34. Persilangan ke bawah yang mengakibatkan MA34 itu berada di atasnya MA21. Itu ya. MA21 itu yang berwarna merah. Yang berwarna orange di sini MA34-nya. Yang warna putih itu MA7. Nah, di sini kita memanfaatkan 3 persilangan MA di sini. Jadi ketika 3 MA di sini bersilangan yang mengakibatkan MA besar atau 34 berada di posisi atas, paling atas, kemudian di tengah itu adalah MA21 dan MA yang paling kecil itu berada di paling bawah. Nah, berarti ini mengindikasikan bahwasanya tren itu sedang turun atau posisinya sedang downtrend. Oke ya, seperti itu. Di posisinya sedang downtrend. Nah, setelah itu bagaimana? Jadi kita bisa open posisi saat ada persilangan seperti ini. Ini ada persilangan MA21 dengan 34 crossing, kemudian MA7 juga. Nah, kita open posisinya ketika candle menyentuh MA7. Gitu ya. Kita open posisinya ketika candle itu menyentuh MA7, MA kecil. Karena MA kecil itu sebagai
tanda untuk kita open posisi. Nah, seperti ini nyentuh, kita open posisi, turun, nyentuh ke MA ini kan ke MA putih, turun gitu loh. Jadi kita posisinya seperti itu. Nah, persyaratannya itu tidak ada candle bullish atau candle naik itu menembus MA7. Kalau ada candle bullish atau candle naik itu menembus MA7, maka kita close dulu open posisi kita. Nah, sampai kita tunggu apakah akan ada persilangan atau tidak. Kenapa seperti itu? Karena ketika candle mampu menembus MA7, maka dia akan mencari MA21. Nah, MA21 mampu ditembus, maka dia akan mencari MA34. Nah, MA34 ditembus, tinggal nunggu crossing, nunggu persilangan. Kalau tidak ada persilangan seperti ini, maka harga akan kembali lagi turun. Nah, bagaimana kita cara open posisinya lagi? Ketika susunan dari MA di sini sesuai dengan susunan sell, susunan downtrendnya. Bagaimana? MA besar berada di atas, kemudian MA21 berada di tengah yang merah, kemudian MA putihnya atau yang MA7-nya berada di paling bawah. Kita kembali ke cara yang pertama lagi, kita open posisi ketika ada candle nyentuh MA7. Terus seperti itu. Kita open posisi di sini. Kemudian kita juga bisa open posisi ini tadi di sini. Banyak ya. Ketika ada nembus seperti ini kita close dulu. Kenapa? Karena akan mencari yang namanya MA21-nya atau MA besarnya. Benar kan? Mampu ditembus, turun sedikit, kemudian cari. Ketika mampu ditembus, maka akan mencari MA34. Seperti itu. Ini cara untuk open posisi sell. Cara untuk open posisi buy itu sebaliknya. Bagaimana? Nah, caranya itu adalah tunggu crossing. Nah, di sini. Nah, tunggu crossing atau persilangan MA21 dengan MA34 yang mengakibatkan apa? MA besar itu berada di bawah, kemudian MA21 berada di tengah dan MA7 atau yang putih di sini berada di atas. Nah, seperti itu caranya. Sangat simpel untuk trading dengan menggunakan indikator MA. Yang penting kita itu harus sabar menunggu momennya saja. Jadi kita harus tunggu benar-benar ada persilangan atau tidak. Seperti ini ada persilangan. Nah, kemudian kita open posisinya ketika di sini. Tuh, open posisi. Seperti itu ya. Nah, di sini kenapa kok tidak turun? Nah, ini kan ditembus seperti yang tadi. Karena MA besarnya itu tidak bersilangan. Yang bersilangan hanya MA kecil, hanya MA7 saja. Jadi tetap trennya masih naik. Nah, baru sudah ada persilangan seperti ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan koreksi ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara untuk melihatnya. Nah, oke ya. Jadi seperti itu. Ini sangat simpel. Jadi teknik ini sangat simpel. Yang penting kapan kita akan cut loss atau batasi kerugian ketika ada candle yang mampu menembus MA tersebut. Jadi ketika berlawanan, ada candle berlawanan yang menembus trend atau MA di sini, maka kita akan cut loss dan open posisi di di momen berikutnya. Ini mungkin itu dulu. Terima kasih. Salam profit.